Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizan Nasrul Hidayat dengan nomor induk mahasiswa O01200049. Saya dari kelas teori B, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keolahragaan UNS Angkatan 2020. Dalam video saya kali ini, saya akan sharing mengenai uji korelasi Pearson di SPSS. Nah, sebelum itu, mari kita mengenal apa itu uji korelasi Pearson. Oke, yang pertama adalah pengertian dari uji korelasi Pearson, yaitu merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas atau X dan variabel tidak bebas atau variabel terikat atau Y. Nah, dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungan saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui sifat hubungan variabel X dan variabel Y. Pengujian korelasi Pearson digunakan untuk menguji data yang berskala interval atau rasio dan hanya digunakan untuk pengujian sederhana atau hanya untuk mengetahui hubungan antar dua variabel saja atau variabel X dan variabel Y. Nah, jadi di sini intinya adalah uji korelasi Pearson ini digunakan untuk menguji keeratan hubungan antara variabel yang mempengaruhi atau variabel X dan variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Nah, oke, lanjut ke bentuk hubungan uji korelasi Pearson. Ada 3 bentuk hubungan. Yang pertama adalah apabila sifat hubungan positif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Nah, jadi yang positif ini sifatnya adalah searah. Ya, jadi jika X naik, Y juga naik, dan sebaliknya, jika X itu turun, maka Y juga turun. Kemudian yang kedua adalah apabila sifat hubungannya itu negatif. Artinya, jika variabel X naik, maka variabel Y akan turun. Jadi, kebalikannya atau memiliki arah yang berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilainya akan menunjukkan angka 0. Oke, selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Nah, ketika kita sudah mengetahui hasil dari uji korelasi Pearson di SPSS, sudah keluar outputnya, maka dasar pengambilan keputusannya itu terdapat 3 cara, yaitu yang pertama adalah apabila R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka H0 itu ditolak. Artinya, kedua variabel memiliki hubungan. Dan apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima atau kedua variabel tidak memiliki hubungan. Kemudian, dasar pengambilan keputusan yang kedua adalah melihat dari nilai signifikansinya. Caranya, apabila nilai signifikansi variabel itu lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikan antar kedua variabel. Dan apabila lebih besar daripada 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antar kedua variabel. Kemudian dasar pengambilan keputusan yang terakhir, yang ketiga, yaitu melihat nilai Pearson correlation. Apabila nilainya sama dengan 0, maka kedua variabel tidak terdapat hubungan. Sebaliknya, apabila nilainya tidak sama dengan 0, maka kedua variabel terdapat hubungan. Nah, ini yang terakhir adalah interval korelasi. Nah, di sini di uji korelasi Pearson ini terdapat interval-interval korelasi yang menunjukkan seberapa kuat korelasi atau hubungan tersebut. Apabila 0, itu berarti tidak ada korelasi. Dan yang kedua, di rentang 0,00 sampai dengan 0,25 itu korelasinya sangat lemah. Kemudian yang ketiga adalah di rentang 0,25 sampai dengan 0,50 berarti korelasinya cukup. Kemudian yang keempat, di rentang 0,5 sampai dengan 0,75 korelasinya kuat. Dan yang kelima, antara rentang 0,75 sampai dengan 0,99 berarti korelasinya sangat kuat.
Kemudian yang terakhir adalah angka 1 berarti korelasinya adalah sempurna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persoalan atau contoh soal untuk mengetahui uji korelasi persen. Sebelum itu, mari kita lihat data yang telah saya siapkan. Nah, di sini di Excel saya sudah menyiapkan data untuk menguji korelasi persen. Di sini ada X yang berupa minat mengikuti taekwondo dan Y adalah prestasi taekwondo. X di sini adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel independen dan Y di sini adalah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Oke, selanjutnya kita copy paste yang variabel X terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke SPSS dan menyiapkan di variabel view terlebih dahulu. Di sini kita namai dengan X dan di bawahnya adalah Y. Di desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian di paragraf kita ubah menjadi center. Selanjutnya kita masuk ke data view dan kita paste variabel X yang telah kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke Excel dan kita copy variabel Y. Oke, setelah kita mendapatkan dua data, yaitu variabel X, minat taekwondo, dan variabel Y adalah prestasi taekwondo, selanjutnya kita masuk ke langkah mencari uji korelasi persennya. Langkah yang pertama adalah kita klik Analyze, kemudian kita mencari correlate. Nah, ini adalah correlate dan kita klik Bivariate. Oke, di sini akan keluar 2X dan Y. Dua bentuk ini kita Ctrl A, kemudian kita ubah ke kolom variabel keduanya. Nah, selanjutnya kita pilih checklist di bagian correlation coefficient. Kita checklist bagian percent dan di test of significance kita klik checklist di bagian to tilde dan ini dicentang. Baik, selanjutnya kita klik option. Setelah itu kita checklist juga di bagian means and standard deviation dan juga kita checklist di bagian missing values ini exclude cases pairwise. Selanjutnya kita klik continue. Jika sudah semuanya, kita klik OK. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah di bagian korelasinya. Setelah itu kita masuk ke PPT yang telah disiapkan dan kita ambil contoh dasar pengambilan keputusannya. Nah, di sini kita baca sekali lagi ya. Kita mengambil keputusan di nomor yang kedua. Kita coba yang kedua, melihat dari nilai signifikansi. Caranya, apabila nilai signifikansi variabelnya itu lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Dan apabila nilai variabel lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Kita cek di bagian correlation. Di sini
Nilai signifikansi di X ini adalah variabelnya lebih kecil daripada 0,05. Dan juga di signifikansi Y, variabelnya itu juga lebih kecil daripada 0,05. Nah, artinya adalah data yang kita ambil itu terdapat hubungan, ya, terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel, baik itu variabel X dan juga variabel Y. Nah, untuk interval korelasinya di sini adalah 1 di Pearson correlation 1. Nah, berarti interval korelasi di sini adalah korelasi sempurna. Baik, begitu ya teman-teman. Bagaimana cara untuk langkah-langkah untuk mencari uji korelasi Pearson dan bagaimana cara untuk membaca atau mengambil keputusan di bagian output. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.